Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Dimas Aji Setio Nugroho dan Rahmat Chandra Kurniawan. Saya akan menjelaskan struktur dan desain organisasi. Apakah itu struktur organisasi dan desain organisasi? Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentan kendali. Desain organisasi adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para manajer. Ada 6 elemen kunci yang diperhatikan oleh para manajer, yaitu 1. Spesialisasi kerja, 2. Pembagian departemen, 3. Rantai komando, 4. Sentralisasi, 5. Desentralisasi, 6. Formalisasi. Biasanya keputusan-keputusan yang ada pada organisasi dipengaruhi oleh keputusan struktural dan mempengaruhi keputusan struktural yaitu keseluruhan strategi organisasi, ukuran organisasi, teknologi yang digunakan, kadar ketidakpastian lingkungan. Kerangka dari strategi ada 3 yaitu inovasi, meminimalisir pengeluaran, imitasi. Macam-macam desain organisasi ada 2 yaitu desain organisasi tradisional dan kontemporer. Desain organisasi tradisional ada 3 struktur yaitu struktur yang simpel, struktur yang fungsional, struktur yang divisional. Desain organisasi kontemporer ada 6 yaitu tim struktur, struktur proyek, project manager, organisasi tanpa batas-batas, organisasi yang jelas, menghapus penghalang atau horizontal, menghapuskan batas-batas eksternal. Organisasi yang baik adalah organisasi yang bisa belajar, dan organisasi yang belajar adalah sebuah organisasi yang mengembangkan kapasitasnya dengan mempelajari, beradaptasi, dan berubah melalui latihan pengetahuan manajemen oleh karyawan. Karakteristik dari organisasi yang belajar. 1. Dengan cara memberi kekuasaan lebih kepada karyawan. 2. Alur pertukaran informasi terbuka dan penyebaran informasi lancar. 3. Kepemimpinan yang menyebar visi untuk masa mendatang. 4. Budaya yang kuat, kepercayaan, keterbukaan, dan rasa pengertian terhadap komunitas. Presentasi ini akan dilanjutkan dengan rekan saya Rahmat Chandra Kurniawan. Faktor-faktor kontingensi ada 5 faktor. Faktor pertama, ukuran dari organisasi. Kedua, teknologi yang digunakan. Ketiga, lingkungan eksternal. Keempat, tujuan dan strategi serta budaya dari organisasi. Kelima, budaya organisasi. Desain organisasi tradisional, yaitu ketika merancang sebuah struktur, manajer bisa memilih salah satu dari desain-desain organisasi tradisional. Struktur ini cenderung bersifat mekanistik. Jenis-jenis desain organisasi tradisional ada 3 yaitu pertama, struktur simpel. Struktur simpel yaitu desain organisasi dengan departementalisasi rendah, rentang pengendalian yang luas, wewenang yang tersentralisasi pada satu orang, dan sedikitnya formalisasi, kekuatan cepat, fleksibel, pemeliharannya hemat, kurang layak ketika organisasinya berkembang, pada satu orang saja terlalu beresiko. Kedua, struktur fungsional. Struktur fungsional merupakan desain yang mengelompokkan keahlian pekerjaan yang serupa atau terkait kekuatan, keunggulan, penghematan biaya dari spesialisasi, skala ekonomis, duplikasi minimal dari personel dan peralatan. Para pekerja dikelompokkan ke dalam pembagian tugas kerja yang sejenis. Kelemahan manajer. Sasaran fungsional bisa mengakibatkan manajer kehilangan arah tentang apa yang terbaik bagi organisasi secara keseluruhan. Ketiga, struktur divisional. Struktur divisional merupakan struktur organisasi yang terdiri dari unit-unit atau divisi bisnis yang terpisah kekuatan, berfokus pada hasil manajer. Divisi bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada produk dan layanannya.
Kelemahan duplikasi aktivitas dan sumber daya akan menambah biaya dan mengurangi efisien. Desain organisasi kontemporer merupakan struktur organisasi kebalikan dari struktur organisasi tradisional. Struktur organisasi ini lebih samping, fleksibel, dan inovatif. Jenis-jenis dari desain organisasi kontemporer ada 3, yaitu pertama struktur tim. Struktur tim merupakan bentuk dari keseluruhan organisasi yang terdiri dari tim-tim kerja yang melakukan tugas-tugas organisasi. Keunggulannya, pekerja merasa lebih terlibat dan diberdayakan, mengurangi hambatan di antara bidang-bidang fungsional. Kekurangannya yaitu tidak ada rantai komando yang jelas. Tekanan diberikan kepada masing-masing tim dalam berkinerja. Kedua, struktur proyek matriks. Struktur proyek matriks merupakan struktur yang menugaskan para spesialis dari berbagai bidang fungsional untuk bekerja dalam proyek, tetapi akan kembali ke bidang mereka setelah proyek tersebut selesai. Di dalam bidang ini juga mempunyai keunggulan, yaitu desain luas dan fleksibel yang dapat merespon perubahan lingkungan. Dan kekurangannya adalah rumitnya menugaskan orang-orang ke dalam proyek, rawannya terjadi konflik pekerjaan dan kepribadian. Ketiga, struktur tanpa batas. Struktur tanpa batas merupakan struktur yang tidak didefinisikan atau terbatas pada batas-batas horizontal, vertikal, atau eksternal yang artifisial, meliputi jenis-jenis organisasi maya, virtual, dan jaringan neural. Dalam bidang ini juga mempunyai keunggulan, yaitu sangat fleksibel dan responsif. Dan kekurangan dalam bidang ini yaitu kurangnya kendali dan sulitnya komunikasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.